Hari ini kita memperingati hari kematian Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati menjadi sosok yang dihina, dihianati, dan dipermalukan agar kita tidak mendapatkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Matius ke-26 ayatnya yang ke-36 sampai ke-39. Saudara-saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai kasih yang tidak mundur. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Demikian perikopnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, saya dan saudara, bahwa kasih yang tidak akan pernah mundur. Yesus dalam Alkitab yang kita katakan, dia mengatakan, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku." Orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau mendengar firman ini, apakah ini menunjukkan bahwa Yesus itu takut, saudara? Yesus tidak pernah takut dengan rencana Allah. Yesus tidak pernah mundur dari setiap schedule, jadwal yang sudah ditentukan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang menggagalkan rencana Allah, maka sebaik-baiknya perbuatan saudara, maka itu tidak menjadi sebuah kebenaran. Perhatikan ini. Satu kali Petrus mengatakan kepada Yesus, "Tuhan Yesus, ayo pergi ke sini." Yesus mau pergi ke Yerusalem, lalu Petrus itu mengajak Yesus pergi jauh supaya Yesus tidak disalib. Supaya Yesus tidak disalib, saudara-saudara. Apakah maksud dari Petrus? Bukankah tindakannya itu adalah tindakan yang baik untuk kebaikan Yesus, supaya tidak menderita, tidak dipukul, tidak dicaci maki. Tapi Yesus katakan apa? Dalam Matius 16, Alkitab katakan dalam ayat ke-22 dan 23. Yesus katakan kepada Petrus, "Enyahlah kau iblis." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kita melakukan yang baik untuk kebaikan. Tetapi kalau itu bukan rencana Allah, maka Yesus sendiri marah kepada Petrus. Yesus tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan untuk kebaikan Yesus. Harusnya Yesus berkata, "Terima kasih Petrus, engkau tidak membiarkan aku pergi ke Yerusalem, sehingga di sana aku harus ditangkap dan akan disalib." Tetapi kata Petrus kepada Yesus supaya dia tidak ke Yerusalem, diajaknya keluar, tidak datang ke Yerusalem. Justru Yesus marah, "Enyahlah engkau iblis," katanya seperti itu. Dalam Matius 16 ayatnya yang ke-23. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, maka Yesus berpaling berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Puji Tuhan, haleluya. Petrus ini berpikir untuk kebaikan Yesus. Petrus berpikir yang baik, supaya Yesus tidak dihina, supaya Yesus tidak dipermalukan, supaya Yesus tidak mendapatkan hal yang tidak baik. Tetapi justru Yesus marah. Yesus katakan, "Enyahlah engkau iblis." Apakah karena kebaikan? Apakah standar kebaikan? Demi kebaikan, supaya semua yang baik. Tetapi tidak benar, saudara-saudara. Sehingga kasih itu harus berjalan maju, tidak mundur. Bahkan saat itu Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa,
Sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kata cawan ini adalah poterion. Poterion, saudara-saudara. Cawan ini adalah satu bentuk penderitaan, lambang murkanya Allah. Sehingga Allah marah kepada manusia karena berdosa. Sehingga cawan ini yang dimaksudkan oleh Yesus bukan lari daripada tanggung jawab. Tetapi Yesus harus menerima murkanya Allah. Karena manusia berdosa. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sama seperti kalau seorang anak berbuat salah. Lalu abangnya harus menanggung penderitaannya. Begitu. Padahal adik yang salah. Kenapa aku yang dipukul, katanya seperti itu. Saya selalu marahin si abangan kalau adiknya salah. Saya menganggap bahwa abangan itu harus melakukan yang baik kepada adiknya, sekalipun adiknya tidak melakukan yang baik, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan hari ini katakan ini adalah cawan lambang murkanya Allah karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Lalu firman Tuhan katakan ada kata sangat sedih. Yesus merasa sangat sedih. Mengapa cawan Allah ini, murkanya Allah harus dia terima. Tetapi dalam doanya dia katakan, jadilah seperti kehendakmu. Bukan yang ku kehendaki yang jadi. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah maksudnya Yesus sepenuhnya adalah manusia. Dia punya darah dan daging. Dia punya rasa takut. Bahkan Alkitab mengatakan pembuluh darahnya pecah ketika dia berdoa. Dia harus menanggung semua penderitaan. Karena secara fisik dan psikologis dia itu sangat stres. Dia harus berpikir seperti manusia. Dia harus berpikir juga seperti Allah. Di dalam tubuhnya yang manusia dia harus berpikir juga seperti Allah. Sehingga ada gejolak pembuluh darah yang bergetak. Pecahlah pembuluh darah sehingga air matanya itu seperti darah, kata Alkitab. Kalau kita stres pun kita berpikir seperti apa yang tidak seharusnya kita pikir, saudara-saudara. Sehingga apa yang menjadi pesan bagi kita, saudara-saudara, bahwa ketaatan kepada Tuhan seringkali lahir dari pergumulan, bukan karena kenyamanan, saudara-saudara. Yesus sangat merasa sedih. Dan saat dia mengalami kesedihannya itu dia sujud berdoa. Saudara-saudara, orang yang dia percaya, 12 rasul, Alkitab katakan mereka tertidur padahal Yesus sedang berdoa. Tunggu aku ya. Waktu Yesus berdoa, mereka renges, saudara-saudara. Apakah ini bentuk ketidaktaatan dari orang-orang yang paling dekat kepada mereka? Yang kedua, saudara-saudara, ada pengkhianatan dan penangkapan yang dialami oleh Yesus. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Judas oleh karena uang 30 keping perak. Sehingga Yesus harus ditangkap. Yesus dikhianati oleh Judas dengan ciuman. Alkitab katakan, Judas mengatakan kepada orang-orang Yahudi, nanti aku akan mencium pipinya. Maka orang yang kucium itu adalah orang yang kau akan tangkap, saudara-saudara. Sehingga firman Tuhan katakan mengkhianati itu adalah paradidomi. Alkitab katakan mengkhianati adalah paradidomi. Yang artinya menyerahkan dengan sengaja. Sehingga pengkhianatan itu seringkali kita lakukan dengan sengaja. Tetapi kasih sejati itu tetap berdiri meskipun disakiti. Sehingga Alkitab katakan hari ini kasih itu tidak pernah mundur. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, pengadilan yang tidak adil. Yesus diadili dengan tidak ada data yang jelas. Beberapa waktu yang lalu kita dengar sebuah berita bahwa ada orang yang divonis karena melakukan kontribusinya mengenai jasa, tetapi dia dituntut pidana. Tetapi beberapa waktu yang lalu, mungkin tadi malam atau 2 hari yang lalu, dikatakan dia akan dibebaskan. Seperti itu, pengadilan yang tidak adil. Ada jasa yang dilakukan, tetapi dianggap sebuah markup.
penggelembungan dana, penggelembungan yang seharusnya tidak dia lakukan. Pengadilan itu rasanya seperti tidak adil. Ada jaksa yang menghakimi, yang membuat statement, yang membuat data supaya saudara salah. Karena memang itu adalah tugasnya jaksa. Pengacara itu adalah tugasnya untuk membela orang yang dia bela. Sehingga dia mendapatkan haknya. Dia mendapatkan hak yang seharusnya dia terima. Kalau dia harus dihukum 5 tahun, maka pengacara akan mengupayakan supaya dia dihukum 5 tahun. Karena banyak di pengadilan di dunia ini akan mengalami pengadilan yang tidak adil. Orang yang bersalah yang seharusnya mendapatkan hukuman 5 tahun bisa saja seumur hidup, bahkan dihukuman mati. Ada lagi kasus yang viral, orang yang baru bekerja 3-4 hari lalu 1 minggu dia ditangkap karena ada peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, maka dia dihukum mati. Pengadilan itu dianggap tidak adil, saudara-saudara. Tetapi Alkitab sejak dulu sudah mengatakan bahwa pengadilan itu tidak pernah adil. Dia akan menjadi adil kalau yang berkepentingan di situ. Saya tidak katakan oknumnya, tetapi Yesus pun mengalami pengadilan yang tidak adil. Firman Tuhan katakan Yesus diadili oleh imam-imam dan Pontius Pilatus, saudara. Seorang gubernur dan pemimpin tertinggi mengeluarkan surat keputusan untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah, yang tidak punya data, yang tidak punya alasan, bukti, alat bukti, saksi, dan keterangan ahli. Seperti itu. Ada 5 bukti yang dijelaskan dalam sebuah hukum. Katanya seperti itu. Yesus tidak pernah ada satupun alat bukti yang membuktikan kalau dia bersalah. Tetapi Alkitab katakan pengadilan yang tidak adil. Sehingga di manakah letaknya kebenaran, saudara-saudara? Pilatus katakan, apakah itu kebenaran? Waktu dia mengatakan Yesus bersalah dan harus disalib. Pilatus dengan bangga mengatakan, apakah itu kebenaran? Alkitab katakan apa yang dikatakan oleh Pilatus mengenai kebenaran. Kebenaran yang dikatakan adalah alethekia. Alethekia itu adalah kebenaran. Sehingga kebenaran itu berdiri di depan mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya. Puji Tuhan. Haleluya. Orang percaya punya mata bisa melihat, tapi tidak dapat melihat. Jangan sampai kita katakan, aku punya mata tapi aku tidak bisa mendengar. Aku punya telinga tapi aku tidak bisa melihat. Tidak mungkin itu, saudara-saudara, terjadi. Seringkali dunia ini menolak kebenaran karena kepentingan. Ada kepentingan di dalamnya. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang berkepentingan. Jangan-jangan kalau kita ada di posisi itu, kita punya kepentingan yang lebih besar daripada itu. Yang selanjutnya ada penyesahan dan penderitaan. Yesus dicambuk dan diberikan mahkota duri. Mahkota itu adalah satu kehormatan yang diberikan kepada orang yang memimpin dan mendirikan sebuah jabatan. Tetapi di situ ada mahkota duri, di mana dia akan dihina dan disebut raja yang begitu tidak pantas. Alkitab katakan waktu Yesus disalib dia ditikam. Ditikam itu artinya meklola katanya seperti itu. Tertusuk karena pelanggaran. Sehingga Yesus ditikam. Alkitab menuliskan Yesus ditikam meklola. Itu artinya tertusuk karena pelanggaran. Padahal tidak ada orang yang ditusuk. Kalau orang ditusuk tanpa pelanggaran, artinya yang melanggar itu yang menusuk, saudara-saudara. Tetapi Alkitab menggunakan kata meklola. Artinya dia ditusuk karena pelanggarannya. Seperti itu. Dan katanya remuk daka. Dihancurkan total, saudara-saudara. Sehingga penderitaan yang dialami Yesus itu menggantikan penderitaan saudara dan saya. Yang seharusnya saudara dan saya yang ditusuk oleh orang lain, dihina, diludahi karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Yesus sudah menanggung semua penderitaan itu. Yang seharusnya kita dipermalukan, tetapi Yesus rela dipermalukan, saudara-saudara. Lalu Yesus membawa salib itu ke Golgota. Golgota itu adalah satu tempat tengkorak katanya. Salib itu
artinya stauros. Artinya salib bukan hanya alat hukuman, tetapi simbol penebusan. Banyak orang yang pintar agama saling berdebat sesama Kristen mengenai Tritunggal dan oneness, Allah itu satu dan Trinitas seperti itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa kalau Yesus disalib itu karena iblis yang masuk kepada Petrus, iblis yang masuk kepada Judas. Sehingga iblislah yang berperan penting untuk melakukan dan terjadinya penyalipan, saudara-saudara. Tetapi itu dibantah oleh iman kekristenan yang mengatakan iblis itu melakukan penyalipan supaya Yesus bukan. Yesus rela disalib supaya ada penebusan kepada orang-orang yang percaya. Setiap pengikut Kristus juga dipanggil untuk memikul salib. Saudara dan saya perlu memikul salib. Apakah salib yang selama ini kita pikul? Hidup dalam pengorbanan. Terus saudara-saudara, apa yang dikatakan saat Yesus disalib? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus mengatakan ampunilah mereka. Yesus memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang menyakitinya. Dia meminta kepada Bapa. Lalu Yesus katakan juga tentang sudah selesai. Sudah selesai ini artinya tetelestai. Yang artinya sudah selesai itu dibayar lunas, tuntas sepenuhnya. Tidak ada lagi utang. Tidak ada lagi utang yang harus kita bayar di kemudian hari. Sehingga karena hal itu juga penebusan dosa manusia itu telah selesai. Tidak perlu lagi ditambah ada orang yang menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada orang yang harus disalibkan lagi supaya menebus orang yang akan lahir 50 tahun datang. Sehingga keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi hanya karena Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan supaya saudara belajar bahwa kematian Kristus itu menandakan bahwa dia mau mati bagi saudara. Dia menerima semua penderitaannya. Dia menerima semua penghinaan yang seharusnya kita terima. Tetapi dia mendapatkan itu terlebih dahulu. Supaya kita tidak perlu mendapatkannya. Apakah yang dapat kita petik dalam firman ini? Belajar taat dalam setiap pergumulan. Kalau Yesus pun bisa taat dalam setiap kesulitan dan sebuah penderitaan yang harus dia alami. Dia taat, biarlah cabut lalu daripadaku. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Lalu mengampuni seperti Kristus, saudara-saudara. Bapak mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Alkitab katakan seperti itu terhadap Yesus. Sehingga kita belajar dari Yesus bahwa mengampuni itu seperti Yesus. Dia tahu apa artinya sakit. Dia tahu apa artinya dihianati. Tetapi Yesus katakan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu memikul salib dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, salib apa yang saudara bawa selama ini. Terus bawa dan berjuanglah. Berjuanglah untuk membawa salib kita. Masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita akan hidup dalam rasa syukur. Karena penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu telah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus disalib dan mengatakan ada banyak hal. Yang tadi salah satunya, Bapa ampunilah mereka kalau mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Yesus pun mengatakan hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Orang-orang yang ada di salib belah kanan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saat itu orang di kanan Yesus berkata dia percaya pada Yesus. Kenapa statement ini dikatakan hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus? Karena tidak ada lagi waktu bagi orang itu untuk hidup. Orang percaya akan masuk surga kalau besok langsung mati. Tapi kalau besok masih hidup, kita harus berjuang dalam iman kita. Haleluya.
Kalau kita percaya hari ini, lalu nanti siang kita mati, saudara masuk surga. Masalahnya besok tidak mati-mati, saudara. Sehingga kita perlu mempertahankan iman kita. Sama seperti yang di salib sebelah kanan. Karena Yesus tahu inilah ajal terakhirnya. Waktu dia percaya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, katanya. Karena keselamatan itu juga adalah anugerah. Bahkan di detik-detik terakhir. Lalu firman Tuhan katakan Yesus waktu disalib ada ibu-ibu menangis. Dikatakan, mengapa engkau menangis, saudara-saudara? Yesus katakan seperti itu. Bayangkan, ada orang menderita, lalu kita kasihan kepada orang yang menderita itu. Lalu orang menderita itu katakan, kenapa kau yang kasihan sama aku? Seperti itu, saudara-saudara. Yesus katakan, mengapa engkau menangis? Bahkan Yesus katakan, tangisilah dirimu sendiri, saudara-saudara. Bahkan di tengah penderitaan Yesus perlu dan tetap menunjukkan kasih dan tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab supaya orang tidak merasa tersakiti karena dia disalib. Lalu dia katakan, orang-orang pada zaman itu mengikut Yesus begitu banyak. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus itu akan menjadi Raja Herodes yang menggantikan Herodes. Sehingga oleh karena kesalahpahaman yang dimiliki oleh Yudas, dia merasa bahwa Yesus itu sebagai raja politik yang akan memimpin sebagai raja yang duduk di singgasana. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Dan yang keempat, apa yang dikatakan Yesus, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini satu keadaan di mana Allah merasa terpisah dengan Bapanya. Eli, Eli, lama sabatani. Ya Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus dan Allah itu satu, puji Tuhan, haleluya. Roh Kudus itu juga satu. Tetapi mereka adalah pribadi yang berbeda. Sehingga kata Tritunggal dan oneness itu, percaya Allah itu satu, itu juga kurang tepat. Orang percaya mengatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Sehingga Bapa harus dilihat oleh manusia. Yesus bisa dilihat oleh manusia. Seperti itu. Mungkin saya berikan satu analogi yang begitu mudah. Aku, badanku. Bapa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Lalu Yesus adalah firman yang keluar. Yesus adalah firman yang hidup yang menjadi manusia. Saya, firman, dan Roh Kudus itu adalah keputusan, saudara-saudara. Saya berbeda dengan apa yang saya katakan. Saya ini tubuh saya. Lalu firman itu apa yang saya katakan. Sedang keputusan berbeda dengan diri saya. Tetapi mereka juga mewakili satu. Apakah keputusan saya itu bukan saya? Apakah keputusan saya itu bukan perkataan saya? Apakah keputusan saya itu bukan pribadi saya juga? Kira-kira analoginya seperti itu. Sehingga ada orang berkata, apakah Yesus itu bukan Bapa? Karena Yesus berkata, ya Bapa. Ya benar, Yesus itu bukan Bapa, saudara-saudara. Yesus adalah firman yang hidup. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Seperti itu, saudara-saudara. Sehingga kita tidak terjebak kepada satu pemahaman doktrinal. Allah itu tiga, berarti Allahnya tiga. Tidak, Allah kita satu. Tetapi di dalam satu itu ada pribadi. Tiga pribadi, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Seperti itu, saudara-saudara. Lalu perkataan apa lagi yang dikatakan oleh Yesus? Aku haus. Haus kering katanya. Karena Yesus mengalami stres yang begitu luar biasa. Sehingga semua pembuluh darah dan semua otot di dalam pencernaannya itu bergerak dengan cepat. Ada peristaltik yang begitu cepat karena kita stres, saudara-saudara. Kalau kita stres, maka gerakan peristaltik yang ada di dalam pencernaan, mulai dari mulut kita terus sampai ke lambung,
Peristaltik itu akan terus begini. Sehingga kalau di sini kita haus. Kalau di lambung peristaltik terus begini. Menghasilkan asam. Jadi kalau orang yang stres asam lambungnya naik. Itu masuk akal. Seperti itu saudara-saudara. Saya belajar seperti itu. Dan Yesus pun mengalami kehausan. Dia benar-benar haus. Bukan pura-pura haus. Haus katanya dipso. Yesus katakan aku haus dipso. Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus dan penggenapan nubuat. Saudara-saudara, apakah Yesus pura-pura haus, pura-pura disalib? Mungkin dia pura-pura mati saja karena dia Allah. Kan dia Allah, bisa saja dia merubah dirinya benar-benar mati dan tidak berdenyut nadinya seperti itu ya. Itu ilmu-ilmu cocok logi, tetapi kita tidak percaya seperti itu. Lalu firman Tuhan katakan, Yesus katakan sudah selesai. Tetelestai yang artinya dibayar lunas, penebusan dosa itu juga tuntas. Dan kalimat terakhir untuk menutup Yesus sebelum mati, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, Yesus katakan kuserahkan nyawaku. Artinya para titemai artinya menyerahkan sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Karena dia tahu ini akhir dari hidupku, dia akhir dari hembusan nafasnya. Sehingga Yesus mati dalam penyerahan total kepada Bapa. Maka saat Yesus mati, gelap gulitalah. Gelap gulita langit ini. Lalu terbelahlah bait Allah, saudara-saudara. Bait Allah itu terbelah. Yang artinya bahwa tidak ada lagi pemisah antara saudara dan para hamba Tuhan. Puji Tuhan. Pada zaman dulu saudara tidak boleh masuk ke bait Allah. Saudara hanya bisa di luar saja. Karena hanya hamba Tuhan dan imam yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Dan hanya imam-imam kepala lah yang boleh masuk ke mimbar-mimbar maha suci ini, saudara-saudara. Alkitab katakan jemaat saja tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Itu di teras saja. Tapi saat Yesus mati, bait Allah terbelah. Sehingga tidak ada lagi pemisahan. Semua orang bisa masuk dan memuji Tuhan. Mempersembahkan korban pengampunan dosa. Saudara-saudara, Alkitab katakan pada zaman dulu orang berdosa itu dia harus menyerahkan sesuatu untuk dibakar. Dosa saya kecil, saya kasih merpati. Dosa saya besar, saya kasih kambing domba. Dosa saya banyak kali, terlalu besar, saya kasih kambing, sapi dan lembu. Karena merasa dosa saya begitu besar. Tetapi ketika persembahan itu diberikan, saudara tidak boleh pegang. Saudara hanya taruh di depan saja, maka hamba Tuhan dan imam yang boleh membawa ke korban bakaran. Bayangkan saudara-saudara, kalau orang berpikiran negatif, mungkin gak dibakar itu, pasti dialang gitu sama imam itu ya kan. Bilangnya dibakar, kan seperti itu saudara-saudara. Ini ilmu cocok logi yang perlu kita belajar. Alkitab katakan demikian, jemaat yang membawa korban bakarannya tidak boleh masuk ke bait Allah. Dia hanya duduk di belakang, kasih persembahan kepada imam. Lalu imam yang bakar, bukan saudara yang bakar sebagai korban penebusan. Lalu imam itu akan berdoa, siapa namamu teh? Siulus, oke. Tuhan Siulus dibakar lagi nih ya. Nah lalu ada orang yang kritis, mana kita lihat itu. Imam itu dibakar betulan, siapa tahu dimakan. Ya kan, dimakan sama keluarganya, dimakan sama anak-anaknya. Seperti itu saudara-saudara, itu ilmu cocok logi. Dan kita tidak menerima hal-hal seperti itu. Sehingga kematian Kristus terjadi kegelapan. Dan jalan Allah terbuka. Tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi celah antara Allah dan manusia yang menjadi pemisah. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dan manusia itu seperti terpisah. Seperti itu. Sehingga sebagai penutup, kasih itu tidak mundur. Ketaatan tidak tergoyahkan. Dan pengorbanan Yesus itu sempurna. Dan salib bukan akhir, itu adalah sebuah kemenangan yang perlu saudara dan saya bawa terus sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Kita mengampuni, belajar seperti Kristus. Kita percaya bahwa dosa sudah dibayar lunas dan tetap setia dalam penderitaan. Hidup dalam hubungan dekat dengan Tuhan.